Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle. Kali ini kita akan belajar terkait dengan variabel di Oracle. Untuk mulainya, silakan teman-teman jalankan Dockernya dan buka Visual Studio Code-nya. Kita akan menggunakan database yang sama. Ini ya, kita akan create new file. Kita tutup lagi sidebar-nya. Nah, jadi variabel di SQL atau PL SQL ini di Oracle. Nah, adalah sebuah variabel nama lokasi yang menyimpan nilai dari tipe data tertentu. Nah, deklarasi variabel ini penulisannya seperti ini ya. Nah, ada variabel name, kemudian tipe datanya apa, kemudian ini ada constraint-nya ya, not null ataupun tidak. Kemudian di sini ada initial value-nya. Kita bisa definisikan ataupun tidak. Nah, ini ketentuan ketika kita membuat variabel. Jadi nama variabel harus jelas. Jadi harus mendeskripsikan isinya ya. Kemudian tipe data yang sesuai dengan variabelnya. Jadi kita membuat variabel apa, tipe datanya disesuaikan dengan variabelnya. Nah, ada kesepakatan secara umum ya terkait dengan pembuatan variabel di Oracle. Variabel di Oracle ada yang sifatnya lokal dan global. Nah, di sini ketentuannya kalau misalkan kita membuat variabel lokal, ini diawali dengan L underscore ya. L underscore baru nama variabelnya. Itu untuk variabel lokal. Kemudian untuk yang global berarti kita G underscore baru nama variabelnya. Itu ketika membuat variabel. Kenapa kita membuat seperti itu? Supaya variabel kita mudah dikenali dan mudah digunakan oleh pengembang lainnya ketika kita membuat sebuah script atau kode ya. Kemudian kode itu dikembangkan dan digunakan oleh orang lain. Nah, kita juga bisa menginisiasi nilai default dari sebuah variabel. Nilai default adalah nilai yang ditentukan ketika kita membuat ketika kita awal kali membuat variabel. Oke, kita akan coba contohkan ya. Nah, pertama kita akan membuat lokal variabel. Pertama kita akan declare dulu. Nah, ini ya, declare. Kemudian di sini kita akan buat sebuah variabel lokal. Misalkan saya membuat variabel lokal product name ya. Nih, product name saya akan buat tipe datanya adalah varchar 2. Nah, ini ya. Varchar 2 panjang datanya 30. Nah, saya mau tambahkan di sini ini ya inisial variabelnya. Jadi kita akan kasih dia kalau misalkan tanpa kita set lagi ini akan mengisi ini isinya. Oke, kemudian saya akan membuat eksekusinya. Nah, eksekusinya saya akan membuat begin. Nah, kemudian saya akan membuat end. Nah, karena untuk eksekusi diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Oke, di sini saya akan membuat data kosong ya, nol aja seperti ini. Jadi minimum ada nol untuk bisa berjalan. Kalau misalkan tidak ada, nanti dia akan memunculkan error. Nah, ini yang disebut dengan lokal variabel ya. Ini variabelnya, kita awali dengan L, kemudian nama variabelnya. Kemudian di sini ada tipe datanya. Saya membuat tipe data varchar 2 ya. Panjang datanya 30. Nah, ini inisialnya diawali dengan titik 2 sama dengan. Titik 2 sama dengan ini untuk menginisiasi variabel. Nah, kita jalankan coba ya. Kita run. Nah, ini ada error ya. End of file. Nah, ini harus dikasih titik koma. Nah, bagiannya. Kita coba run lagi. Nah, baru sekarang tidak error. Jadi gitu ya contohnya. Ini ketika kita membuat variabel kemudian kita buat tipe datanya dan kita inisiasi inisial untuk variabelnya. Nah, ini akan setara dengan ketika kita menggunakan default ya. Saya misalkan declare. Nah, seperti ini. Kemudian saya membuat L underscore yang sama ya, product name. Nah, di sini saya bukan titik 2 sama dengan ya. Nah, di sini saya membuat default seperti ini. Nah, ini juga sama. Kita bisa ya. Nah, kemudian di sini saya mau menambahkan yang sama begin dan null. Ini saya coba jalankan lagi ya. Kita jalankan lagi, ini tidak error juga sama. Kita bisa seperti ini. Jadi kita bisa dengan default seperti ini atau dengan operator ya.
operator titik 2 sama dengan seperti ini juga bisa. Nah, itu contoh ketika kita membuat variabel lokal ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah variabel dengan batasan not null. Kita coba ya. Nah, saya mau mencoba sebuah variabel, saya akan declare. Kemudian saya akan buat lokal, dia misalkan saya kasih shipping status. Nah, shipping status ini saya akan buat dia varchar. Nah, di sini saya mau tambahkan dia gak boleh kosong ya. Not null. Nah, dia gak boleh kosong. Nah, di sini saya akan buat keterangannya ship ya. Nah, saya buat shipping. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan di sini begin ya. Nah, kemudian saya akan tambahkan n, kasih titik koma ya. Nah, di tengah-tengahnya ini akan saya tambahkan untuk misalkan ini ketika kita mendefinisikan error ya, misalkan saya akan kasih shipping statusnya, saya mau kasih misalkan ini ya, ini akan error nih kalau misalkan saya kasih spasi ini. Nah, karena memang ketika kita mendefinisikan tidak boleh kosong, ini spasi kosong ataupun nol tidak akan diterima. Kita coba jalankan, ini akan error. Tuh lihat, numeric value error karena ini dia hanya spasi kosong. Tapi kalau misalkan saya kasih x, ini tidak akan error. Tuh tidak error ya. Nah itu jadi kita menambahkan batasan, jadi tidak boleh mendeskripsikan sebuah spasi kosong ataupun nol. Kita bisa menambahkannya di sini. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat nilai variabel yang tadi ya sudah kita contohkan. Kita coba lagi dan kita mau cetak. Saya mau declare dulu. Nah, saya mau declare, kemudian saya membuat customer name ya. Gak usah customer group ya, L dot customer group. Nah, customer group ini kita akan kasih dia varchar. Nah, kita akan kasih ininya gold ya. Kita akan kasih gold. Nah, kemudian kita akan buat begin n di sini ya. Begin, kita akan kasih dia n. Nah, di sini kita akan coba definisikan ya. Nah, kita akan buat customer groupnya, kita kasih dia silver ya, kan gold tadi ya. Kita kasih silver, kemudian kita akan cetak db ms underscore output. Nah, kita akan ambil output dot. Nah, kita akan cetak ya customer group, kemudian kita akan cetak variabel customer groupnya. Ini kita coba ya, kita dengan initial variabel ini, maka harusnya ini tetap akan mengambil yang kita set. Kita jalankan. Nah, kita mendapatkan ya customer groupnya silver sesuai dengan yang kita deskripsikan di sini, walaupun di sini sudah kita initial variabel. Oke, ini contoh ketika kita membuat variabel dan kita mencetaknya variabel lokal ya. Nah, kita juga bisa membuat sebuah anchor variabel atau mengambil tipe data dari kolom yang sudah ada. Nah, anchor variabel ya, atau variabel jangkar. Misalkan saya membuat declare. Nah, kemudian dari declare ini saya akan buatkan sebuah variabel L lokal customer name. Nah, customer name kita akan ambil dari customer. Nah, customer dot name
Nah, kemudian ini kita akan ambil tipenya. Persen, tipe seperti ini. Nah, bisa ya. Nah, kita akan buat lagi di sini lokal, kemudian customer credit limit. Nah, kita akan buat credit limit, kita akan ambil dari customer lagi. Nah, customer dot credit limit. Kemudian ini kita kasih persen type juga. Oke, kemudian kita tinggal deskripsikan di sini begin end-nya. Nah, ini sudah ada ya. Sudah bisa kita ambil nih, ada kredit, kita akan mengambil NIM kredit limit, kemudian kita masukkan ke dalam L customer NIM, L kredit limit, kita ambil dari customer. Misalkan kita kasih ID-nya 1 aja ya. Nah, customer ID-nya 1. Nah, di sini baru kita cetak. Nah, customer NIM-nya kita cetak, kemudian limitnya juga kita cetak. Kita blok, kita jalankan. Nah, lihat ya. Name-nya kita dapat, kemudian kredit limitnya juga kita dapatkan. Nah, ini kita ambil dari tipe yang dimiliki oleh table ya. NIM ini tipenya apa? Kita masukkan ke dalam variabel. Kemudian limitnya juga ini tipenya apa? Kita masukkan ke dalam variabel kreditnya. Ini untuk uncored declaration atau jangkar ya, deklarasi dengan duplicate dari table. Nah, kita bisa lakukan. Nah, kita coba contohkan beberapa yang agak panjang ya untuk variabel. Misalkan saya mau declare dulu. Oke. Nah, setelah declare kita mau L dot credit limit. Misalkan kita akan kasih dari customers. Nah, kemudian kita akan ambil credit limit. Credit limit kita ambil lagi type-nya ya. Kemudian average ya. L underscore average untuk kredit. Nah, ini akan kita ambil dari limit L underscore kredit limit. Kita akan ambil dari kredit limit. Nah, ini akan ambil tipenya ya seperti ini. Nah, kemudian kita akan L underscore max underscore kredit. Nah, kita akan ambil dari L underscore kredit limit type juga. Oke, ini kita akan ambil L underscore min. Nah, ini langsung ya dibikinin min kredit limit. Nah, dari sini kita akan buat untuk beginnya. Nah, ini sudah muncul ya. Ada select, kita ambil dari average, max, min. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam L, variabel average, L min dan max. Nah, max min. Nah, kemudian kita akan ambil dari customers ya. Nah, ini kita sebelum cetak kita akan coba select dulu ya. Nah, ini akan saya select. Kita akan select credit limit. Nah, credit limit, kemudian kita akan masukkan into L credit limit. Nah, ke dalam sini ya. Kita akan ambil dari customer. Nah, kita tambahkan di sini where. Ini from customer. Oke, kita tambahkan di sini where customer ID-nya 1. Nah, gini ya. Nah, ini yang L limit ini kan belum diisi ya. Nah, ini baru diisi buat average, min, max. Nah, di sini kita baru akan ambil.
kita akan outputnya, bukan customer rim ya. Ini tapi kredit limit. Kita akan ubah ini. Credit limit, maka ininya kita ubah juga L dot credit limit. Oke. Kita akan coba jalankan ya. Ini kita ambil untuk customer, kita ambil dari select juga untuk customer untuk kredit limitnya. Untuk yang atas ini untuk mendeklarasikan average, kemudian min maxnya. Ini kita coba jalankan. Kita run, lihat ya. Jadi kita bisa mendapatkan nih kredit limitnya sekian, kemudian maxnya sekian, minnya 0, kemudian kredit limitnya 100. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk variabel. Jadi intinya kita bisa membuat variabel dengan menggunakan tadi ya panduannya, nama variabel, kemudian tipe data, kemudian ada constraint-nya, kemudian di sini untuk initial value-nya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.